Hai anak-anak, hari ini kita kembali lagi bertemu di pelajaran matematika. Sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Oke, siap ya. Silahkan perhatikan videonya. Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang perbandingan, ya. Anak-anak segera coba dikeluarkan buku PS-nya dan buku cetak matnya. Kita akan membahas tentang kelanjutan materi kita, yaitu tentang perbandingan. Nah, sekarang anak bisa perhatikan terlebih dahulu. Nah, perbandingan itu apa? Nah, perbandingan itu adalah kata dasarnya adalah banding, ya, banding atau membandingkan. Nah, jadi ada dua hal yang kita bandingkan di sini atau tiga hal yang bisa kita bandingkan. Nah, perbandingan biasanya yaitu dituliskan dalam bentuk A per B, A berbanding B atau A banding B seperti ini. Jadi kalau ada bilangan seperti ini, ya, angkanya pernyataan seperti ini namanya perbandingan A berbanding B. Dengan aturan A dan B itu merupakan bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Angka 1 sampai seterusnya. Ya, dari angka 1. Nah, kalau bilangan asli pasti ada bilangan caca. Nah, bilangan caca yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai seterusnya. Nah, adanya bilangan asli, bilangan caca, dan ada lagi bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, untuk memahami lagi tentang perbandingan, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tolong perhatikan ya. Contoh soal yang pertama. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3:5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Ya, perbandingan kelereng Dimas dan Fahmi itu 3:5. 3:5. Sedangkan kelereng Fahmi di sini sudah diketahui 35 butir. Maka untuk menghitung kelereng Dimas sama dengan 3/5 dikali 35 butir. Kita bandingkan perbandingan kelereng Dimas dengan kelereng Fahmi dibandingkan dengan banyaknya kelereng Fahmi. Nah, kita sederhanakan, ini bisa dibagi 5. Ke 1, ini dibagi 5 dapat tuh 7. 3 kali 7 sama dengan 21. Ya, seperti itu ya anak-anak yang untuk perbandingan. Apabila salah satu perbandingannya diketahui banyaknya, ya. Contoh soal yang kedua. Perbandingan umur kakek dan adik adalah 15:2. Jadi 15 berbanding 2 perbandingan umurnya. Jika jumlah umur mereka adalah 85 tahun, ingat kata kuncinya jumlah. Jadi kalau dijumlahkan umur kakek dan adik itu adalah 85 tahun. Maka kita harus dijumlahkan juga perbandingan umur kakek dan adik. Berarti 15 tambah 2, karena perbandingannya 15 dengan 2. Jadi 15 ditambah 2 sama dengan 17. Baru kita cari umur kakek. Umur kakek sama dengan 15, karena perbandingan kakek tadi berapa? 15 ya. Lihat kakek yang pertama, berarti perbandingannya yang pertama ini. Berarti 15 per 17. 17 dari mana? Penjumlahan perbandingan kakek dan adik. 15 per 17 dikali 85 sama dengan, nah 17 dibagi 17 dapat 1, 85 bagi 17 dapat 5. 15 kali 5 sama dengan 75. Nah, umur adit sama dengan perbandingan dari tadi 2. Jadi 2 per 17 dikali 85 sama dengan, disederhanakan ya, 17 bagi 17 1, 85 bagi 17 dapat 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Ingat kata tadi, jika dijumlahkan umur mereka 85 tahun. Coba jumlahkan. Umur kakek 75 ditambah 10 tahun umur adik sama dengan 85. Ya, benar ya. Berarti kalau kita sudah ketemu jawabannya 85 untuk kita buktikan, berarti jawaban kita sudah benar. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Perbandingan umur kakek dan adik adalah 15:2. Jika selisih umur mereka adalah 65 tahun. Nah, selisihnya 65 tahun. Berapa umur kakek dan adik? Kalau dia selisih, namanya selisih itu
pengurangan, ya dikurangi. Berarti perbandingan umur kakek dan adik itu dikurang. Berarti 15 dikurang 2 sama dengan 13. Umur kakek sama dengan, berapa tadi perbandingannya? 15. 15 per 13. 13 dari mana? Dari pengurangan perbandingan umur kakek dan adik. Jadi 15 per 13 dikali 65 sama dengan 13 bagi 13 dapat 1, 65 bagi 13 dapat 5 kali 15 kali 5, 75. Umur Adit sama dengan 2 per 13 dikali 65. Jadi bagi 13 tadi dapat 5 ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ingat selisih umur mereka 65 tahun. Benar enggak? 75 dikurang 10. Itu 65. Berarti jawaban kita sudah benar. Oke anak-anak ya, bagaimana? Sudah paham? Kalau belum paham, coba diperhatikan lagi baik-baik videonya. Kalau masih belum paham juga, silakan ditanyakan di grup diskusi atau japri Bapak. Ya. Nah, sekarang kerjakan PS11 perbandingan untuk nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Coba perhatikan soalnya baik-baik. Di sini kan ada perbandingan nih. Umurnya 5 banding 8. Berarti masing-masing umur mereka berapa? Sama kayak tadi. Selisih umur mereka adalah 9. Berarti dikurang dulu ya. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Cari perbandingannya nanti. Berarti umur Bayu sama dengan 5 per 3 dikali 9. Nah, nomor 2 itu kita, kalau 3 diketahui berarti jumlahnya. Berarti kita jumlahkan ini. 5 tambah 4 tambah 1 dijumlahkan. Baru cari umur A berapa, B berapa, C berapa. Ya, berarti berarti di perbandingan nilai A sama dengan A berapa nih? 5. 5 per berapa penjumlahannya? 5 per 10 dikali 150. Jadi ya, B berapa, C berapa. Nah, kalau umur Dina langsung aja nih. Umur Dina 2 per 3, umur Dani berarti 2 per 3 dikali 24. Ya, sama dengan nanti disederhanakan. Nah, untuk soal nomor 4, begitu juga. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas. Ada di kelas 5 adalah 5 banding 6. Jika jumlah siswa laki-laki 24, berapa siswa perempuan? Nah, ingat perbandingannya siswa laki-laki 24. Nah, perbandingannya 5 banding 6. Ya, cari nanti siswa perempuannya berapa. Cari misalnya di, berarti kalau siswa perempuan tadi berapa? 6 ya. Jadi 6 per 5, 6 per 5 dikali 24. Ya, siswa laki-lakinya di sini ketahui berarti 5 per 6 dikali 24. Ya, 5 per 6 ya anak ya. Karena yang diketahui di sini siswa laki-laki, berarti siswa laki-lakinya yang di bawah. Jadi 6 per 5 dikali 24. Nah, untuk soal nomor 5. Acara ulang tahun Citra, Ibu telah menyiapkan 30 balon. Sebanyak 12 balon berwarna merah muda, sisanya warna putih. Berapa perbandingan balon merah dengan warna balon putih? Berarti kita kurang dulu nih. Balon merah muda dari 30 dikurang 12, berarti berapa hasilnya? Nanti perbandingannya 12 berbanding 18. Sederhanakan ya. Oke anak-anak ya, bisa dikerjakan ya. Kalau tidak paham, silakan ditanyakan. Oke anak-anak ya, terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar.